Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu min ahli iman. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, wabil khusus para guru dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah besar yang Allah berikan kepada kita para guru, yaitu ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan modal kita untuk mencapai kebahagiaan dunia ini dan akhirat kelak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seluruh mereka yang merasa menjadi murid dan pernah menjadi siswa, kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa mendapatkan anugerah ilmu dari para guru. Nah, pada kesempatan pagi ini dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, saya ingin mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada siapapun yang telah berbagi ilmu, bahkan menghibahkan waktunya untuk membimbing muridmu ini, untuk berbagi ilmu pada saudaramu ini. Karena para ulama menyampaikan, ana abduman allamani harfan wahidan, saya harus mengabdi, harus berterima kasih, harus mengakui hutang budi pada siapapun yang memberikan ilmu walaupun satu huruf. Apalagi ilmu itu menjadi ilmu yang yuntafa'u bihi, yang betul-betul mewarnai kehidupan saya menjadi lebih baik, yang membingkai kehidupan saya jangan sampai terjerembab pada keburukan. Terima kasih pada guru, semoga ilmu yang telah mengalir menumbuhkan mau, bahkan menjadikan saya mampu untuk melakukan sesuatu adalah kontribusi dari Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan itu, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Untuk para guru, rekan-rekanku yang masih berposisi sebagai guru, saya ingin memompa diri saya dan kita semua untuk terus menjadi guru, guru kehidupan, guru yang seperti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu anugerah buat alam semesta. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus setiap umat, bagi setiap umat, rasulan, duta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang duta Allah ini adalah berfungsi, bertugas pokoknya tiga, ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tugas pokok para rasul ini, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasul yang diutus kepada manusia, baik itu satu, dua, bahkan komunal, masyarakat banyak, di mana sang rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, kemudian membersihkan jiwa orang
orang yang didakwahinya, lalu kemudian memberikan ilmu, hikmah, bagaimana mereka bisa mengarungi kehidupan dengan benar dan membahagiakan. 3 misi Rasul ini sesungguhnya juga menjadi tupoksi para guru. Apapun, guru apapun, yang penting adalah guru kebaikan. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita gembira buat para guru, guru apapun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah dan para penduduk langit hingga ikan-ikan di lautan dan semut-semut yang ada di lubangnya, yusalluna. Kalau yusallu maknanya Allah menurunkan rahmat. Malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain mendoakan agar tercurah rahmat Allah kepada siapa? Limu'alliminasa khaira, bagi setiap orang yang memberikan ilmu kebaikan kepada orang lain. Ilmu matematika, ilmu IPA, ilmu bahasa, ilmu komunikasi, ilmu kuliner, dan lain sebagainya. Saat kita memberikan ilmu itu, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat, dan para malaikat serta penduduk makhluk-makhluk Allah yang lainnya, apalagi yang mendapatkan kebermanfaatan, itu secara otomatis mendoakan orang tersebut, guru ini, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya saya ingin mengangkat 3 hal yang perlu dimiliki oleh guru agar dia bisa mendekati kualitas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah optimisme yang terbangun pada para rasul saat memandang umatnya. Kalau guru ada optimisme yang terbangun saat ia memandang murid-muridnya. Apa optimisme yang terbangun itu? Bahwa orang yang dia berikan ilmu, orang yang ia bimbing, orang yang ia bina, orang yang ia kasih pelajaran, itu akan mendayagunakan dan mengambil manfaat dari apa yang kita berikan, sehingga masa depan dia betul-betul menjadi masa depan si guru itu. Harapan dia menjadi harapan guru itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya sebagai seorang guru kehidupan, guru umat, mau menyampaikan dakwahnya, ya, lalu kemudian masyarakat pada menolak, kemudian Rasulullah SAW tidak putus asa. Ya, Rasulullah tidak putus asa. Karena apa? Dia melihat bahwa masih banyak orang yang akan menerima kebaikan dan kebenaran dari dirinya, atau bahkan ia berobsesi bahwa ada saatnya, ada waktunya di mana ilmu yang diberikannya akan bermanfaat untuk kehidupan umat. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan isyarat dan ramalan dari Waraqah bin Naufal pada saat beliau menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril. Ya, kemudian Waraqah menyampaikan bahwa andaikan aku seorang pemuda saat umatmu mengusirmu, maka aku akan membelamu. Kata Rasul, awamukhrijiyahum, apakah umat yang akan aku dakwahi itu akan mengusir aku? Kata Waraqah, begitulah perilaku umat yang didakwahi oleh Rasul sebelum kamu.
Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu dari ramalan itu, bahkan akan ada bagian dari umatnya yang mengusirnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian pesimis lalu meninggalkan, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baligh ma unzila ilaik, sampaikan saja, mengerjakan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wa anzir ashiratakal akrabin, mulai beri peringatan itu kepada yang terdekat, yang masih ada hubungan keluarga. Itu terbangunlah optimisme itu. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada sang Nabi bahwa tidak semua masyarakat di Mekah itu menolak, memusuhi, tapi ada yang menerima. Bahkan ada yang menolak dengan keras, tapi pada titik tertentu dia melakukan menerima dan kemudian menjadi pembela Rasulullah SAW, seperti yang terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan harapan dan optimisme Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya pada perubahan orang yang seusia atau sejaman dengan beliau, tapi lebih panjang lagi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif dan kemudian diusir oleh para orang tuanya, bahkan anak-anaknya menimpuki Rasul sampai kakinya berdarah. Ya, kemudian Rasulullah pulang meninggalkan Taif. Ya, mau kembali ke Mekah dan berehat di satu tempat. Kemudian malaikat penunggu gunung minta izin untuk menghancurkan dan mengangkat gunung itu, lalu menimpa dan menghancurkan masyarakat Taif yang berperilaku seperti itu kepada guru yang akan mengajari mereka kehidupan dengan baik. Kata Rasulullah SAW, jangan. Saya masih punya harapan. Dari tulang sulbi anak-anak itu lahir generasi yang mau mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lintas generasi optimisme seorang nabi. Saya berharap misalnya Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana guru-guru kita, misalnya guru di TK, guru di SD, guru di SMP, melihat umat anak-anaknya nakal, susah diatur dan sebagainya, bebal misalnya, mungkin mereka harus tetap membangun harapan bahwa siapa tahu dari mereka itu lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, ini poin yang terpenting. Ngejar ke sana, harapan kita bahwa akan lahir, akan hadir anak-anak yang melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Dan itu terlahir dari Bapak Ibu guru yang sekarang sedang eksis menjadi Bapak Ibu guru. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimahumullah, energi guru sama halnya seperti energi para aktivis pekerja dan lain sebagainya. Namun mari kita belajar bagaimana para rasul mendapatkan energinya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, bisa dilihat di sana ada 6 perkataan Nabi yang semuanya mirip perkataannya. Apa perkataan Nabi itu? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kata para rasul itu saat berkomunikasi dengan umatnya, jadi ibaratnya guru berkomunikasi dengan muridnya, tapi membatin dalam dirinya, bukan ucapan pemanis kata. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari proses kerja-kerjaku dalam mendidik kalian kecuali balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala Rabbil Alamin. Nah, benefit, nah, inilah yang menjadi energi banyak orang. Orang mengais sampah karena dia tahu dari sampah itu akan ada uang, maka ia kerjakan. Ya, akan ada kebahagiaan yang didapatkan, maka ia akan tempuh apapun yang harus ia kerjakan. Nah, benefit, kebahagiaan, keuntungan yang ingin didapatkan oleh guru seperti para rasul, in ajriya illa ala rabbil alamin, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
balasan dari Allah ini tidak hanya surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan sejak di dunia. Akhir ujung pengharapan kita itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan hidup di dunia ini, dan kebahagiaan kekal abadi di akhirat kelak. Nah, kalau ini sudah klik, benefit yang kita kejar adalah ajriya illa ala rabbil alamin, pahala kita, balasan kita itu biar Allah yang ngaturnya, maka insya Allah kebahagiaan ini akan kita dapatkan, hasanah di dunia dan hasanah fil akhirat, dan kita akan punya energi yang terus berkelanjutan. Di saat kita mau melangkah dalam keadaan capek, lunglai, kita ingat bahwa langkah-langkah kita adalah berjuang di jalan Allah. Allah menilai setiap langkah kita dan Allah akan memberkahi langkah-langkah kita. Ini sebuah kebahagiaan yang hanya akan didapatkan oleh guru-guru yang mukhlisin, yang memang dia kejarnya baik. Kemudian kalau kita sudah optimismenya jangkauan panjangnya seperti itu, benefit yang ingin kita kejar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dengan sendirinya akan menjadi sosok inspirasi yang banyak menginspirasi orang. Kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, walaupun kita tidak tujukan lagi ngajari orang, itu menjadi pelajaran. Kita menginspirasi. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai guru itu hanya sebatas orang yang mentransfer ilmu. Jangan sampai guru itu justru menjadi sosok yang menjadi beban di hadapan para murid. Tapi bagaimana guru menjadi orang yang mentransformasi kehidupan. Anak yang tidak punya mau menjadi mau, anak yang belum mampu menjadi mampu. Lalu kemudian dia menjadi seorang yang bisa membimbing, membawa perubahan pada muridnya. Bahkan saat ia tidak berposisi sebagai di hadapan mereka lagi ngajar, lagi menggurui, kehidupannya, perilakunya, semangatnya itu menjadi inspirasi perubahan buat anak didiknya. Dan inilah guru yang sejati. Tapi Bapak Ibu guru yang saya cintai, mari kita nikmati proses menjadi guru. Mari kita nikmati setiap gerak-gerik kita, setiap perkataan kita, bahwa dicatat oleh malaikat Raqib sebagai catatan-catatan kebaikan kita. Lalu kemudian kita mendapatkan penghargaan dari Allah, keberkahan dari Allah di dunia ini dan di akhirat kelak. Guru sosok yang menginspirasi. Guru sosok yang mengejar benefit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru sosok yang senantiasa optimis memandang kehidupan, karena dia harus menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi mercusuar kebaikan, bahwa masih banyak kebaikan-kebaikan di dunia ini, masih banyak harapan-harapan baik yang harus kita kejar dan kita wujudkan. Bahagiaan seperti inilah yang harus merasuki tubuh para guru, merasuki jiwa para guru, sehingga dia akan punya ketegaran dalam kebahagiaan menjalani profesinya, menjalani kehidupannya. Terima kasih, selamat Hari Guru Nasional tahun 2023. Semoga bangsa ini akan semakin baik karena guru memiliki guru-guru yang terbaik. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.